Pertama adalah kita mengkomparasi antara data hasil quick count kita dengan data KPU. Sehingga tadi pernyataan Bang Andre soal ada quick count internal itu bisa diverifikasi siapa yang lebih benar, siapa yang lebih akurat ya. Sehingga terbukti mana lembaga yang bisa dipercaya, yang kredibel, mana yang tidak. Itu pertama. Yang kedua adalah saya sedikit menyinggung soal kalau bicara soal selisih ya. Karena kalau bicara survei kan ada dua hal. Pertama akurasi, yang kedua presisi ya. Akurasi itu adalah ketepatan kita dalam menduga pemenang maupun peringkat dari masing-masing calon ya. Presisi adalah kemampuan lembaga dalam memprediksi angkanya ya. Saya pikir dari sisi presisi memang ada sedikit pergeseran ya angka ya dibanding survei sebelumnya. Tapi ada dua alasan yang menyebabkan. Yang pertama adalah kalau kita berkaca pada pengalaman di negara-negara maju, misalnya di Amerika ya, di sana memang H-1 pun masih bisa melaksanakan survei ya, polling ya, karena menggunakan telepon ya, sehingga memang lebih akurat untuk membaca situasi sebelum atau kondisi masing-masing dukungan sebelum pemilu dilaksanakan. Di kita rata-rata survei itu terakhirnya adalah H-7 ya, artinya bahwa waktu antara hari pelaksanaan terakhir survei sampai hari H itu ada waktu yang tidak bisa diukur ya, sehingga bisa saja terjadi dinamika. Itu yang satu, yang pertama. Yang kedua adalah yang harus diingat adalah partisipasi atau golput ya. Perubahan suara atau dinamika suara masing-masing calon itu bisa berubah karena proporsi partisipasi yang berbeda. Hasil exit poll sebetulnya belum, kita masih mengolah datanya sehingga kita bisa lihat mana partisipasi pemilih yang lebih tinggi antara kedua calon. Tapi saya menduga salah satu alasannya adalah karena golputnya tidak proporsional ya. Artinya kemungkinan mengapa kemudian selisih tidak sebesar margin 20% seperti survei-survei sebelumnya, karena tingkat partisipasi dari pemilih Pak Jokowi lebih kecil dibanding partisipasi pemilihnya Pak Prabowo, sehingga akhirnya marginnya berkurang di situ. Tapi yang penting adalah apa yang diumumkan oleh semua lembaga survei sebelum hari pelaksanaan pemilu hari ini, menurut saya semuanya akurat ya, memprediksi siapa pemenang ya. Hampir semua lembaga survei yang selama ini saya lihat punya kompetensi untuk melakukan riset dan terbukti dari beberapa kali pemilu lokal maupun pemilu nasional, semua memprediksi hasil yang sama. Sehingga menurut saya sih memang tidak ada isu yang krusial terkait dengan kredibilitas